Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma, hari ini senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan Spesial Ramadan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Hilman, masih berkaitan mungkin relate ya dengan pembahasan keluarga. Kali Yeah. ini bahasan kita adalah soal harta halal yang akan menjadi sumber keberkahan dunia akhirat. Ini kan luar biasa. Karena pada hakikatnya ketika kita mencari pekerjaan, kita mendapatkan penghasilan, kita ingin memberikan yang terbaik bagi keluarga. Dan harapannya di ujungnya itu keberkahan. Nah, konsep sebenarnya harta halal yang membawa keberkahan dalam keluarga itu boleh nggak Kak kita elaborasi? Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Cara tentang harta yang berkah. Ini adalah satu hal yang benar-benar harus kita pastikan ada dalam hidup kita. Maknal barokah, apa itu berkah? Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apa indikatornya? Ada dua. Dengan harta yang berkah itu membuat kita makin taat kepada Allah. Dan yang kedua, dengan harta yang berkah itu makin besar manfaat kita untuk manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan seandainya sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan limpahkan kepadanya keberkahan. Berarti ini rumus ya. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup, wabil khusus ingin mendapatkan keberkahan dalam urusan harta kita, maka pastikan ada iman dan takwa yang kita hadirkan di dalamnya. Berarti mohon maaf, jangan gunakan harta untuk sesuatu yang tidak baik. Jangan gunakan harta untuk sesuatu yang dosa, maksiat, termasuk jangan pernah membawa harta ke rumah kita dari jalan yang tidak baik, dari jalan yang haram. Kenapa? Karena itu akan menghilangkan keberkahan, menjauhkan ketenangan, bahkan na'udzubillah mendatangkan kemadharatan. Maka penting pembahasan kita hari ini terkait dengan harta yang berkah. Dan bicara harta berarti ada 3 poin yang bisa kita pastikan. Satu, dari mana harta yang kita dapatkan. Soalnya ya. Yang kedua, dibelanjakan untuk apa harta yang kita dapatkan. Dan yang ketiga, dikelola seperti apa harta yang kita dapatkan. Seperti apa? Dan ini yang nanti juga akan kita pertanggungjawabkan ya. Iya. 3 poin ini kan. 3 poin ini. Dan Allah itu ketika nanti di yaumul akhirah itu akan ditanyakan, berarti akan dikulik dengan detail ya. Iya. Dan yang perlu menjadi catatan untuk kita bahwa pertanyaan terkait harta itu adalah pertanyaan yang paling lama. Pertanyaan yang paling berat. Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba ketika nanti hari kiamat sebelum dia ditanya beberapa pertanyaan. An umrihi fi ma'afnah, umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an ilmihi fi ma fa'ala, ilmunya diamalkan untuk apa? Wa an jismihi fi ma ablah, tubuhnya digunakan untuk apa? Yang paling menarik Mbak Mila, masuk pertanyaan keempat. Wa an malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah. Allah akan bertanya tentang harta. Dari mana harta yang kita dapatkan dan kemana dibelanjakan. Beda ya, umur, ilmu, fisik, tubuh itu hanya satu pertanyaan. Tapi berkaitan dengan harta, Allah tanyakan 2 kali. Dan bahkan menjadi pertanyaan yang paling berat, yang paling hisabnya itu luar biasa. Efek dari sebenarnya harta haram yang mungkin terbawa ke rumah dan
mungkin kita makan itu bisa sedahsyat apa akhirnya? Iya, ada beberapa dampak daripada harta haram yang akan hinggap dalam hidup kita. Satu, harta haram itu menghilangkan keberkahan, termasuk izin ya. Boleh jadi dengan harta haram itu membuat kita malas ibadah. Hati-hati ya. Malas ibadah, malas beramal soleh, cek. Mungkin ada harta haram yang kita makan. Yang kedua, harta haram itu menghambat doa dikabulkan. Di antara faktor kenapa doa-doa kita sulit dikabulkan oleh Allah, salah satunya adalah karena ada harta haram yang kita makan. Yang ketiga, harta haram itu akan mengantarkan kita jauh dari kebahagiaan. Mohon maaf, ujian kita di rumah tangga, ujian kita dengan anak-anak, mohon maaf boleh jadi karena ada harta haram yang kita bawa. Makanya harta haram itu tidak akan pernah menumbuhkan daging bagi keluarga. Justru akan menjadi bahan bakar yang akan membakar tubuh kita ketika nanti dalam api neraka. Dan yang keempat, harta haram itu akan membawa kegelisahan, Mbak Mila. Gak bikin tenang kok. Maka di antara ciri dosa itu apa? Bikin gelisah, bikin hati gak menentu, bikin hidup gak jelas, gak terarah. Itu yang menjadi pukulan sangat berat bagi kita. Sampai pada akhirnya ya kita akan masuk ke dalam siksa api nerakanya Allah. Nauzubillah. Jadi sebenarnya dahsyat ya, harus hati-hati betul gitu. Saya catat lagi ya. Jadi harta haram itu akan memberikan dampak yang luar biasa dahsyat. Pertama adalah jauh dari keberkahan. Ya. Kemudian doa akan sulit dikabulkan. Ya. Jauh dari kebahagiaan dan membawa kegelisahan. Ya. Jadi bukan berarti misalnya ada orang yang terlihat tampak cukup, tampak kaya, tapi mungkin ada sumber-sumber haram yang kemudian masuk dalam hartanya, itu menjadi sumber kegelisahan. Jadi sebenarnya kita tidak perlu iri, tidak perlu merasa minder begitu ya dengan orang-orang yang mungkin kita tahu ya, misalnya ada pejabat publik yang melakukan tindakan korupsi, itu kan juga sebagai bentuk harta haram sebenarnya ya. Iya. Kalau kita bicara harta itu disebut haram. Seperti apa? Ketika kapan? Ketika ada 3 pelanggaran yang dia hadirkan. Satu, ada proses yang tidak saling ridho antara din minkum dari setiap transaksi yang dihadirkan. Termasuk mohon maaf, kita mengambil yang bukan hak kita. Berarti ada orang yang tidak ridho, ada pihak yang tidak ridho dengan apa yang kita dapatkan. Boleh jadi itu ada keharaman. Yang kedua, ketika ada pihak yang terzolimi. Kenapa riba itu diharamkan? Karena ada yang terzolimi. Karena ada yang terzolimi. Biasa. Kenapa menipu itu diharamkan? Karena ada yang terzolimi. Kenapa judi itu diharamkan? Karena ada yang terzolimi. Kenapa mengurangi timbangan itu diharamkan? Karena ada yang terzolimi. Jadi ada prinsip la tadlimuna wa la tudlamun. Janganlah engkau menzolimi orang lain dan jangan engkau juga dizolimi. Nah yang ketiga, kenapa harta itu bisa haram? Karena ada akad yang tidak sesuai sehingga kita langgar dan menjadikan perkara transaksi muamalah itu menjadi haram. Nah ada praktek-praktek muamalah yang diharamkan. Nanti mungkin kita bisa lebih dalam pembahasannya. Menarik. Penting karena kadang-kadang kita tidak bisa membedakan, enggak kok ini hartanya saya dapatnya dari pekerjaan saya, pekerjaannya halal gitu. Tapi jangan salah, bisa jadi mungkin pekerjaannya halal, tapi cara mendapatkannya juga bisa jadi halal juga jadi haram juga ya. Iya, yang ketiga ketika ada akad-akad yang tidak dihadirkan dengan sepakat dan gak baik gitu. Nah maka nanti dalam muamalah kita mengenal beberapa transaksi yang diharamkan. Dulu zaman Nabi ada istilah orang menipu dengan gandum. Contoh. Orang datang ke pasar, kemudian dia, mohon maaf ya, menyimpan gandum yang kering di atas, kemudian gandum yang basah di bawah. Orang taunya kan ketika pegang kering, beli. Ternyata pas diaduk ke bawah, ternyata basah.
menipu. Nah, ini yang disebut dengan tadlis. Tadlis, oke. Menipu Nah, orang lain. Ini berarti segala penghasilan, pendapatan yang didapatkan dari hasil Penipuan, tadlis ini penipuan haram. haram. Contoh misalnya kita suka nipu orang tuh. Kan ada ya nipu orang, contoh kayak begini. Sederhananya, kita bilang, nanti tadlis itu dibagi 4. Ada tadlis kualitas, Oh, oke. ada tadlis kuantitas, ada tadlis price, harga, ada tadlis time of delivery, waktu penyerahan barangnya. Contoh, tadlis kualitas, kita bilang, Mbak Mila, ini barangnya tuh asli loh. Padahal KW KW. misalnya. Orang nggak tahu tuh. Hati-hati ya berarti. Nipu berarti kan, itu haram. Tadlis kuantitas, kita bilang beli dong 1 kilo, tapi kita kurangin timbangannya. Kurangin timbangannya. Nah, Allah juga melaknat kan Iya, orang yang nggak timbangan, boleh. nggak boleh. Wailul lil mutaffifin. Kan Allah melaknat dan menyiapkan neraka wel bagi orang yang suka mengotak-ngatik timbangan. Boleh. Nah, yang keempat juga hati-hati dengan Waktu. tadlis time of delivery. Kita bilang besok nyampe lah barangnya, tiba-tiba nggak nyampe. Padahal orang tuh butuh pakai besok. Makanya hati-hati. Kan sekarang lagi banyak online segala macam gitu ya. Mungkin kalimat-kalimat insya Allah gitu ya, minta maaf, kira-kira akan sampai. Itu perlu saling disadarkan agar nggak terjerumus pada tadlis, saling atau penipuan. Yang kedua, lanjut nih. Lanjut. Yang kedua, maisir, judi, gambling. Nah ini judo kan juga sekarang jadi fenomena yang menyedihkan, efeknya bisa kemana-mana ahilman. Kenapa judi itu diharamkan? Karena ini terzolimi. Iya. Yang beruntung yang menang, yang kalah Rugi besar. zolim. Makanya mohon maaf ya, tidak akan pernah ada orang yang kaya dengan judi. Judi itu jelas hukumnya haram. Maka jangan sampai membuat kamu terjatuh pada perjudian. Judi itu menghancurkan akal. Judi itu menghancurkan keadaan. Makanya hati-hati, jauhi, tinggalkan. Yang ketiga, ghoror. Ghoror. Transaksi yang tidak jelas. Tidak jelas ya. Penjualnya nggak jelas, pembelinya nggak jelas. Kadang produknya juga nggak jelas gitu ya. Hati-hati. Ada yang namanya transaksi kayak masalah pertanian gitu ya. Kita misalnya jual pohon. Ijon nggak sih? Ijon kayak kita. Atau kita jual pohon yang belum jelas panennya. Tapi kita sudah hitung seakan-akan dapat panennya. Iya, oke. Itu tuh. Saya mau jual sungai ya, kolam ya, sama ikan-ikannya. Ikannya berapa? Ya jumlah ajain berapa. Nah kan nggak jelas. Yang jual nggak tahu berapa ikannya. Ya. Kemudian juga yang beli berapa tahu ikannya. Makanya harus hati-hati. Termasuk juga mohon maaf, kayak kita menjual hewan juga Mbak Mila. Kita tuh menjual dengan apa yang dikandung dalam hewan itu gitu. Padahal belum tentu nanti lahir normal, belum tentu lahirnya benar dan seterusnya. Tapi beberapa Praktek kejadian di daerah ada seperti itu. Nah itu namanya mohon maaf khawatir masuk kategori ghoror. Okay. Makanya kalau transaksi kudu jelas. Kudu jelas penjual pembeli, kudu jelas barangnya apa, kudu jelas harganya berapa. Ya berhati-hatilah. Untuk tidak tergiur dan terjerumus pada sesuatu yang menjatuhkan kita.